Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya Taufik Pictures. Nah, sekarang kita udah ketemu lagi nih sama teman-teman lama. Di samping saya ada siapa? Salman. Pak Salman. Terus di samping kiri Pak Salman. Halo, saya Dio, Pak Ucai. Ada Pak Dio juga ya. Story. Ceritain aja dulu. Kabarnya Pak Salman gimana? Sekarang setelah kita tuh bareng-bareng ya Pak di satu kampus, salah satu kampus di Bandung mungkin, dan udah beberapa lama juga nggak ketemu nih. Kita ketemu lagi pas udah kerja juga, karena biasanya kalau di kampus tuh emang kulturnya tuh cuman buka bersama, ketemu udah close contact lagi. Cuman sekarang Pak Salman sama Pak Dio ini kita ketemu lagi. Bisa diceritain nggak Pak Salman sekarang kerja di mana, terus kesibukannya apa, terus gimana kabarnya gitu? Oke. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama Pak Salman. Kabar baik, alhamdulillah, Cai. Kabar baik. Terus sekarang aktivitas kerja di salah satu institut teknologi yang ada di Bandung. Jelas banget tuh, jelas banget. Luar biasa Pak Dio ya. Sukses juga teman kita. Oh enggak lah. PNS bro. Oh, Ngeri. Itu. Terus? Waalaikumsalam. Iya, kerja. Selain itu main-main lah. Main-main teh maksudnya teh menjalankan hobi ya, bukan main-main negatif ya. Bukan kerjanya main-main. Enggak main-main. Enggak ya, serius itu mah kerjanya. Nge-YouTube paling nge-YouTube. Gitu, jalanin hobi. Apalagi ya? Jadi mencoba menjadi ayah yang baik lah gitulah. Oh, ternyata Pak Salman ini udah menikah berarti. Udah. Alhamdulillah. Dikaruniai berapa anak? Satu, alhamdulillah baru satu. Oke. Berarti pekerjaan udah di salah satu kampus di Bandung juga ya. Ya. Terus ada hobi juga, terus udah berkeluarga, terus apalagi nih men? Mungkin yang selama ini kita nggak ketemu, terus Salman udah ada perubahan gitu kan. Dulu kita nongkrong aja gitu di Kopma. Sekarang udah bekerja, udah ada aktivitas lain, apalagi tuh selain 3 itu. Ngelihat di Instagram juga kan Salman bergabung dengan klub motor. Nah, bisa dijelasin ke teman-teman nih, klub motor apa ya Fadio? Yes, Kan kita betul. udah lama juga nggak ketemu Pak Salman. Jadi menaun sih tadi tuh pertama teh sebelum bergabung klub motor. Ya kan tadi aktivitas udah dijelasin, udah menikah, udah bekerja, Okay. terus menyalurkan hobi, terus ada aktivitas lain kan. Kan ini sibuk Pak Dio. Betul, benar. sibuk banget ini. Jadwal juga padat. Ini kita udah berapa minggu gitu ya merencanakan untuk podcast, baru ketemu sekarang. Gimana Pak Salman? Oh iya, baru-baru ini teh saya baru mencoba berdagang, Pak Ucai. Berniaga, hijrah. Berniaga. Oke. Jual PMP buatan saya sama istri saya lah. Lu langsung promosi lu. Tadi pertanyaannya lu. Belum apa-apa ya. Gimana? Bang Salman pertanyaannya tadi. Nggak kuat gue pengen iklan. Iya. Nggak kuat. Tadi pertanyaannya lu. Maaf ya. Ini obrolan. Maaf teman-teman, jadi kita tuh emang nggak pernah serius sih ya. Benar. Juga kan dulu di kampus juga kita nongkrong tuh banyak bercandanya ya. Benar. Kita jurusan teknik, cuman secara obrolan segala macam banyak bercanda, benar nggak Pak Salman? Ya, karena waktu kuliah kan rudet ya. Ya, Mata kuliah praktikum rudet gitu. Kalau nongkrong ya kita bawa santai aja lah ya. Benar. Jadi santai aja ya. Yang penting tugas beres, terus pekerjaan beres, iya. Terus obrolin lagi tuh. Oh iya. Lanjut saya lagi ya. lagi. Oke, lanjut. maaf ya. Jadi sekarang saya lagi coba hal baru lah gitu, berdagang gitu. Jual salah satu produknya tuh pempek. Nah, lagi nyoba itu aja, lagi asik di situ. Terus selain itu kalau tadi Pak Ucai bilang dulu aktivitas kita di Kopma ngobrol ngalir ngidul mungkin ya. Masih itu mah sampai sekarang saya teh masih senang ngobrol ngalir ngidul. Heureuy ya, julid gitu teh masih gitu. Nah, selain itu apalagi tadi teh motor ya. Motor udah bergabung sama
Iya bergabung. Tadi kita Harusnya ngobrol motor dulu tadi. tentang motor yang langsung berdagang Iya, ini. nggak apa-apa, benar Nggak bisa. apa-apa ya. Haus promosi. Haus Haus promosi. Oke, terus Nah kalau ya bergabung sama komunitas lah, komunitas motor. Ada 2 kebetulan komunitas yang saya masuk. Itu ada satu namanya Benelli Owner Indonesia, Bandung Chapter. Jadi itu salah Bandung satu. chapter ya? Ada beberapa chapter dan salah satunya di Bandung. Saya join di situ. Yang satu lagi ada Reborn Indonesia. Itu kepanjangannya Royal Enfield Bikers Owner Nation. Keren, wih, keren. luar biasa Pak Dio. Keren banget Pak Ucai. Luar biasa ya. Biasa wae sih sebenarnya. Enggak lah. Apresiasi bener enggak? Iya, Dulu bener. kan ngelihat Pak Salman tuh bukannya Susah lah ya lu. Enggak. Sekarang juga masih kayak gitu dah. Enggak. Tidak Enggak, ada yang maksudnya berubah. dulu kita motor masih standar ya Pak Dio. Bener, Ingat bener, nggak Pak Cai. ngelihat Pak Salman tuh masih standar. Sekarang udah bergabung dengan klub motor yang sangat mahal lah. Bener. Enggak Di lah, luar enggak rata-rata ya mahal. mahal lah. Mahal banget itu. Mahal itu ya. 400 jutaan. Tuh, 400 jutaan. Gila. Untuk membernya sendiri di Bandung ada berapa Pak Salman? Yes, benar tuh. Waduh, kalau member kita rahasiakan soalnya Oke. soalnya saya lupa juga sebenarnya. Untuk bergabung ada ospek nggak? Kalau kita dulu ya Pak Dio ada ospek juga kan? Masuk ke TI itu berdapat jangket segala macam. Ada nggak di klub motor Pak Salman yang 2 itu ospeknya seperti apa atau cukup administrasi aja, bayar keuangan masuk aja atau gimana? Kalau ini kan basisnya memang komunitas ya. Jadi ada beda, ada klub, ada komunitas sama grup. Nah, kalau klub itu memang yang udah membudaya gitu. Kayak mungkin Kang Opik tahu sendiri kayak Brotherhood gitu. HDC itu kan klub bentuknya. Itu pasti lebih strict dalamnya, lebih ya ada ospek dan kayak bukan ospek lah, maksudnya lebih ke budayanya ya mungkin ya. Betul. Nah, kalau komunitas itu lebih ringan sebenarnya. Jadi kita masuk hanya pendaftaran standar lah, administrasi dan sebagainya. Terus kemudian ada beberapa syarat yang harus ditempuh untuk mendapatkan patch, misalnya colors ya kita sebutnya. Kita mendapatkan patch itu ada beberapa syarat dengan touring, biasanya touring atau kopdar dan sebagainya lah. Masing-masing komunitas biasanya kebijakannya beda-beda. Cuma kebetulan dua komunitas yang saya ikuti ini emang lebih santai sih, budayanya lebih longgar lah, lebih enakeun aja gitu, nggak strict teuing lah. Oke. Jadi nggak ada ospek dan segala macam ya? Nggak standar. Tapi untuk touring terjauh nih selama berkomunitas kemana Pak Salman? Masih deket sih, saya mah masih ke Jogja. Kalau teman-teman mah udah pada ke Lombok gitu ya, terus ke 0 km Aceh. Itu kan kayaknya umrohnya buat para bikers di Indonesia ya. Mabrur ya. Umrohnya. Terus ke ya itu tadi Lombok, ke apa teh? Sirkuit balapan teh naon? Mandalika. Orang ingetnya Badasari. Badasari mah di dekat Pangandaran. Kue itu mah kue. Hah? Kartika Sari. Kartika Sari. Belum masuk anjing. Jokesnya belum sampai Pak Dio. Grogi saya teh euy. Enggak usah grogi, Pak Salman kan Pak Ucai teh teman. Oh iya, Teman teman lama, lama. sahabat. Bersahabat. Enggak sih, dulu mah saya enggak bersahabat, dia suka saya poyokan gitu. Oh, aduh. Kayaknya saya malu. Oke. Itulah keren. Kang. Jadi saya mah masih deket-deket aja soalnya kan kerja ya. Betul. Susah kalau kerja mah waktunya, kecuali saya izin cuti misalnya. Cuti sebulan gitu buat touring jauh. Ya paling pas datang lagi saya disodorin surat resign paling. Cuti ya. selamanya Cuti jadinya. selamanya jadi. Waduh, berat juga ya kalau Gitu. harus resign dari pekerjaan. Berat atuh. Cuman ya udah dijalanin aja mungkin ya Pak Salman dengan aktivitasnya. Mungkin saya juga kan melihat gitu ini dari Pak Salman. Nanti Pak Dio kita ngobrol lebih lanjutnya. Pak Santai, Salman Pak. dulu kita lagi Siap. ngulik ya, nggak apa-apa. Kita korek-korek. Nah, kita korek-korek dulu nih. Pak Dio masa sapu heula tuh. Apa? Santuy ya, Oh santuy. iya. Satu lagi ke Pak Salman. Kan tadi ada aktivitas yang bermain-main. Kayaknya salah satunya musik mungkin ya. Ya betul. Nah, bisa betul. dikenalin nih sama
barangkali yang nonton di channel saya nih, band Pak Salman tuh apa sama Pak Dio? Geus promo deui wae urang. Emang itu tujuannya, Gak men. apa-apa. Tujuannya mah itu. Gak apa-apa. Apa tuh? Secara umum aja ya. Oke, Nanti secara umum. detailnya mah sama Dio ya. Oh ya, oke. Ah, udah sangat. Dia mah sama. jago dagang soalnya. Jago Enggak. dagang. Dengan Kang Dio ya, oke. Iya. Apa tuh? Jadi nama bandnya Suara Sabrina. Suara Sabrina. Kemarin kebetulan baru launching album lah. Kita launching album, terus udah sih itu aja ya, launching album. Lagu-lagunya bisa didengerin di platform gitu, Spotify. Oh ini sih. Ya betul itu betul. Belum. Jadi Gitu di posisi. semua platform digital Semua bisa didengerin. platform digital Bisa. kesayangan Anda. Oke. Mantap. Nanti detailnya Terus- mah sama dia aja ya. Oke, Ah. oke, boleh. Dari Suara Sabrina ini tuh Salman tuh sebagai apa nih? Saya main gitar di sini. Di situ main Main gitar. gitar ya. Dari semua album siapa yang paling banyak membuat lagu Waduh. atau gimana? bebarengan? Kalau musik mah biasanya kita barengan. Yang ngerjain musik barengan. Cuma ide-ide lagunya memang dari masing-masing dari kita sih. Misalnya dia punya notasi ini nada kayak gini. Terus dirembukin bareng-bareng gitu. Jadi aransemen mah mungkin bareng-bareng ya. Tapi kalau ya itu ide awal lagunya masing-masing personil punya sih. Berarti semua personil kontribusi ya. Ya kontribusi. Berarti sekarang Kecuali Dayat. Dayat mah ngeunah we ngopi di ditu. Waduh. Sama Tegar, men. Sama Tegar. Sama Tegar. Sama Tegar. Bener, Tegar. Wah, goblok. Waduh, enggak apa-apa tuh bilang goblok. Tan emosi. Personil sendiri ini. Iya. Diga Cari personil we diga. antem. Dipikir orang teh gawe. Maaf. Aduh, emosi jiwa ini. Minum dulu, Bapak. Oke, Pak Dio, tadi kan udah Siap. disinggung sedikit nih tentang Suara Sabrina. Mm. Mungkin Pak Dio sendiri di Suara Sabrina ini sebagai apa? Kalau saya yang nyanyi vokalis kerennya mah. Sebagai Bocai. vokalis. Hmm. Oke, sambil ngegitar atau emang pure vokal? Enggak, saya kalau ngegitar sama main alat musik mah nggak bisa, jujur Pak Ucai. Oke. Cuma saya cuma bisa ngandelin insting. Asik. Wis main insting. Heeh, Siga insting. siga binatang deh kan. Hirupna make insting unggul. Insting aja gitu. Jadi Aduh. Udah luar jangkauan. nah jadi Obrolan. yang paling menarik Oke. ketika saya nggak bisa alat musik, alhamdulillah Allah teh mempertemukan kita teh, jadi sedikit mundur ke belakang ya. Kita teh ditemuin di kampus kita. Oh, Ya, di jadi salah satu kampus Yes. Bandung juga ya. Betul, di Bandung, di Unis Grow. Unis Bro. Unis Bro. Nah, di situ. Oke. Jadi kita diketemuin di situ, terus tiba-tiba saya kan junior kalian ini, Bro. Aduh. Iya, junior kalian kan? Tapi Umurnya lebih tua. Iya, itu anehnya itu. umurnya lebih tua. Karena saya dulu itulah ya, telat dikit lah gitu untuk masuk kuliahnya. Bodoh ya kamu dulu. Iya betul. Belak-belakan gini nih. Kelihatannya personilnya sering berantem ini atau gimana? Nggak pernah, Emang- justru kita nggak enakan. Oh, enggak enakan. Tapi sekali berantemnya, wah itu perang-perangan. itu Waduh. benar. Tapi jadi album juga ya. Iya, Jadi kan alhamdulillah. itu love language ya. Benar. Orang-orang kan beda-beda love language-nya. Kamu Love apa, language-nya? men? Kamu apa? Love language-nya apa sih? Physical touch. Oh, Kudu cubak-cabak gitu ya. Aduh. Kudu rugap-ragap gitu. Rugap-ragap. Bahaya. Dilanjut tadi apa? Oke. Jadi otodidak. Iya, jadi kita ya gitu ketemu terus kafe-kafean, terus tiba-tiba ada satu momen yang menarik teh adalah tercipta satu lagu pertamanya mah. Satu lagu, wah ini aneh banget lagunya, belum ada di Indonesia kayaknya teh. Nah, Pede teh ya, pede. bener karena beberapa orang kayak Magi Rif tadi yang repost ya. Oke. Betul. Udah di repost sama artis juga ini. Iya, bener. Luar biasa. Tapi bener di repost mau kirim Di nanti repost. cek Oh, aja iya. di Nanti IG cek kita. aja di Oke. IG-nya. Yang Alhamdulillah, penasaran thank you, cek ya. thank you juga Kang Magi ya. Iya. Oke, Magi. Nanti araknya dikirim. Hai. Jadi Udah arak mereka aja. komennya, wah ini di Indonesia mah belum ada. Kayak notasi-notasinya, kayak aransemen-aransemennya. Jadi teman-teman langsung aja cek di digital platform yang bisa teman-teman semua jangkau, di YouTube Musik, di Spotify dan lain-lain, Oke. untuk ngecek salah satu lagu itu. Gitu loh, di album Garis Tepi.
Begitu Pak Ucai. Mencangkup garis tepi nih. Ada Yes. berapa lagu di dalam satu album ini? Ini teh sebenarnya kita teh ada 27 lagu asalnya. teh. Waduh, Bener. album atau double Iya. album? Karena album ini teh kita teh rancang teh kurang lebih 5 tahun ya men ya. 5 tahun betul. tahun. Jadi Ini kayak udah sarjana ini 5 Ah, tahun. iya, harusnya langsung mah. terus. Gitu. Terus Udah 5 Tiba-tiba tahun kita terus? kita kurasi terus yang terpilih 10 lagu terbaik di sini. Jadi patut ditunggu, patut didengerin lah sama teman-teman mah gitu. Jadi fullnya 10 lagu. 10 lagu. Nah, dari 10 lagu ini menceritakan tentang apa Pak Dio? Banyak banget sebenarnya mah belang-belang. Nah, yang Belang-belang. belang-belang. Blangster. Jadi kan kalau Terus? band lain mah Pak Uca ya dalam satu album teh katanya teh harus setipe, segenre atau mungkin setema gitu. Nah, kita mah emang didasarinya sama sifat-sifat kita yang berbeda-beda, sama antusias musik kita yang berbeda-beda juga hingga akhirnya terciptalah lagu-lagu ini teh belang di dalam albumnya teh gitu. Ada yang rock and roll, ada yang reggae ya men ya. Enggak itu bercanda. Oh, bercanda. Bercanda lagi. Yang pasti beda-beda. Beda-beda. Dan tercipta juga atas dasar sifat-sifat manusia yang berbeda juga dan Luar namanya biasa. men dibatasi gitu ya. ya Mhm. Sama si nama albumnya Garis Tepi. garis tepi. Garis tepi. Nah, dari garis tepi ini kan sebenarnya ambigu juga nih. Yes. Ke garis tepi itu sebenarnya mau mencapai apa sih kalian, atau tentang cinta yang nantinya kepelaminan, atau tentang pekerjaan yang nantinya bisa sukses, atau apa gitu kan garis tepi, sedangkan tepinya di mana gitu kalau misalnya orang lain. Sikat men. Oke, apa Pak Salman? Saya counter dulu nih. Oke, apa? Cinta itu tidak selalu ke pelaminan. Oh iya, oke. So, Tapi men. ke Oyo. Waduh, berat Iya. Pak Salman. Naon yang les nanya. Gimana tuh? Ini mah persepsi saya ya, pendapat saya gitu, garis tepi nih. Jadi tidak ada yang menurut saya belum ada yang benar-benar konteks gitu. Kayak Oke. misalnya cinta atau love aja kan, oh berarti tentang cinta. Atau ini kan garis tepi. Nah, apa nih makna dan tujuan? Boleh men. Oke. Berdasarkan tadi yang udah dijelasin Dio ya. Jadi emang lagunya teh macem-macem Pak Ucai. Ini teh kalau misalnya dibedah lagi dari masing-masing lagu teh mewakili sifat-sifat manusia, sifat-sifat dasarnya, di mana di situ tuh ada kemalasan. Malah satu ya. Kemalasan. Ini mah contoh aja ya. Oke. Kemalasan, terus ada ambisi ya. Ambisi buat tidak menyerah gitu. Boleh. Terus ada keputusasaan di dalamnya. Keputusasaan. Ada kemarahan, ada kekecewaan gitu. Ada gembira juga. Ada gitu. gembira. Cinta Ada kagum gitu, Kagum. kekaguman. Yang mana ini semua tuh kan sifat-sifat dasar manusia ya. Betul. Nah, kita tuh mau kenapa fokusnya ke garis tepi? Karena itu tuh merupakan suatu batas gitu. Batas. Jadi garis tepi teh sama dengan batas gitu ya. Oke. Kita sebutnya batas. Nah, balik lagi ke lagu. Lagu ini teh kumaha Kang Dio? Sudah Pohon fokus deui ini. Sudah fokus saya Aduh, saya udah berusaha mencerna ini Pak Dio. Jadi Langsung intinya blank. Kayak yang demo langsung lupa lirik teh, tiba-tiba nyebut gogong. Aduh. Ya, ya bahaya. Waduh, bahaya. apa itu isinya apa itu teh? Teh kotak. Apa tadi melanjutkan? Tadi udah garis inti- manusia. Oke, terus Intinya mah jadi kita teh sah-sah aja Pak Ucai untuk punya sifat malas, sifat gembira, sifat ambisi, sifat apalagi ya, ingin cerai. Jangan-jangan itu. luar biasa tuh. Bercanda lagi tuh. Saya juga mau Bercanda. nikah. Ini udah tiba-tiba pengen cerai. Waduh. Enggak. Ada lagunya judulnya tiba-tiba. Tiba-tiba. Bener, Oh, bener, oke. Terus. bener. Nah, Teruskan. itu teh sifat-sifat itu teh kita sah-sah aja untuk memiliki, tapi alangkah baiknya jika kita batasi sehingga kita bisa bersosial dengan baik, kita bisa berhubungan dengan manusia lainnya dengan baik jika kita punya batas itu gitu loh Pak Ucai. Sesimpel itu aja sih sebenarnya mah gitu. Oke, yang saya tangkap berarti kalian tuh mempunyai batas. Tapi kalau untuk berkarya tetap tidak ada batas kan? Nggak ada dong, nggak ada. Jadi dong, ini kalau saya mah. di album ini emang menceritakan sifat-sifat personilnya masing-masing gitu.
Manusia sih lebih Manusia, lebih ke manusia. Lebih ke manusianya. manusia. Tapi Chan, kalau misalnya lagu tuh biasanya berdasarkan ada nggak dari lagu ini pengalaman? Kayak tadi tiba-tiba ke siapa gitu atau kagum terhadap siapa gitu pengalamannya ada salah satu atau emang kalian udah aja selihat orang lain terus dituangin sama lagu jadi ngelihat manusia tuh karakternya gini tiba-tiba jadi lagu atau seperti apa prosesnya? Boleh men. Oke. Rata-rata memang pengalaman pribadi, baik pribadi sendiri, maksudnya saya sendiri atau teman-teman atau orang lain juga. Pokoknya emang pengalamannya ada gitu, ceritanya ada, bukan dibuat-buat. Salah satu lagu yang berkesan ya buat saya ya, Apa tuh? ada judulnya Batas Jiwa. Mendekati rumah sakit. Gimana tuh? Sakit jiwa. Batas jiwa. Waduh. Waduh. Gitu ya. Apa tuh yang paling berkesan? Itu true story dari Pak Salman atau bukan? Ada seseorang yang saya kenal lah, Oke. seseorang yang saya kenal. Nah, Batas jiwa ya. kebetulan saya yang bikin liriknya karena saya yang tahu ceritanya ya, yang kenal orangnya, teman-teman nggak tahu lah kenal atau enggak. Nah, yang bikin berkesan buat saya tuh dia bener-bener kayaknya emosional banget gitu nyeritain pengalamannya dia gitu, yang mana singkat ceritanya ini tuh orang yang dulunya dia karakternya kuat gitu, tough lah gitu ya, karakternya kuat, terus katakanlah pemberani dan sebagainya lah gitu. Nah, tapi ada momen di mana momen itu tuh menghantam mentalnya dia, benang mental tak manehna. Kalau zaman sekarang mental health ya mungkin. Bener, Oh, mental oke. illness juga. Aduh. Oke, Ya. terus? Kena mental, drop dia teh, Oke. ngedrop pisan sampai ke dia mau melakukan apapun tuh jadi ragu, jadi kayak kehilangan aja jati dirinya gitu, kehilangan Tapi jati dia diri. menurut Salman sampai memutuskan untuk bunuh diri atau apa gitu. Yang paling fatal kan ini ada batasnya sampai Pak Salman, wah kayak tadi kan yang diceritain batas jiwa, berarti kan ada batasnya dia untuk meninggalkan itu semua dan move on di kehidupan baru. Gimana? Kalau sampai bunuh diri sih enggak sih kayaknya, cuma kayaknya dia tuh udah limit banget, udah limit di bawah banget, jadi udah di batas banget, batas jiwanya terendah gitu. Jadi benar-benar putus asa tapi nggak sampai ke arah bunuh diri sih gitu. Cuma yang menarik itu dia ceritanya benar-benar ngedown banget lah sama momen itu tuh, sama kejadian yang menghantam dia tuh. Lucunya tuh apa, jadi karakter dia yang dulu, yang mana karakter dia yang kuat, yang pemberani, yang selengean, seenaknya gitu teh, seolah-olah diproyeksikan, dijadikan sosok orang lain gitu ya, sama Allah teh dijadikan sosok orang lain terus diketemuin sama dia gitu. Paham nggak maksudnya? Paham. Jadi dia teh ketemu sama orang yang sifatnya sama banget kayak dia dulu, nah ngehantem dia gitu, ngantem dia jadi ngedown kan. Jadi terus dia sadar bahwa oh ternyata orang teh baheula teh teu bener sifat kayak gini teh, orang berarti salah baheula kieu teh. Sampai ke titiknya dia paling rendah, sampai dia ragu-ragu mau berbuat apapun, kieu bener teh nya, kitu bener teh nya. Tah eta menarik sih mun ceuk urang, makanya diangkat jadi lagu gitu. Tapi lebih ke overthinking nggak? Maksudnya dia melakukan sesuatu tuh pilih-pilih atau enggak? Iya, jadinya overthinking jadi jatuhnya Oke. gitu, karena serba salah teh, orang salah tehnya. Sampai akhirnya lambat laun sih sekarang udah mulai bangkit, udah mulai normal lagi gitu. Tapi asa teh kitu anjing kemarin mah nyaritakan kayak mah. Asa teh kitu. Beda cerita. Aman dramatis. Luar biasa sih, tapi emang gitu bocah benar-benar. emang begitu ya. Tapi bagus Pak Dio, itu Yes. kan mengingatkan kita melihat teman juga kan, seseorang juga butuh support atau Benar. butuh Insight butuh lah dukungan, ya. betul. Hmm. Bukan tentang uang aja sih, kita melihatnya kan tentang support atau dukungan juga bisa menguatkan dia. Untung juga tadi kata Pak Salman, bagus sih teman-temannya ini tuh tidak melakukan bunuh diri, tapi dia bisa bangkit gitu. Benar. Oke juga sih Pak Salman. Menurut saya menarik juga sih batas Menarik jiwa banget, ini. menarik banget. Dengerin dong. Oke. Ya gimana Cik lagunya teh? Nggak tahu, saya juga kan baru ceritain. Parah. Kan baru diceritain ya Pak Dio. Baru ceritain nanti. Itu genrenya, untuk genrenya. Nah, ini untuk genrenya sendiri nih. Sebenarnya suara Sabrina tuh
nge-influence-nya kemana sih? Atau ada nggak sosok musisi luar negeri mungkin yang diikutin sama Pak Dio atau emang bikin genre sendiri gitu? Atau apa tuh? Bisa diceritain nggak genre kalian tuh apa? Oke, kalau secara genre ya, Pak Ucai. Jadi kita teh berangkatnya dari kesukaan musik yang beda-beda. Ada yang suka mana suka naon men? Blues gitunya. Kalau ke bandnya malah ada yang suka The Beatles, ada yang suka Mr. Big, ada yang suka Matchbox 20 dan lain-lain lah gitu. Luar biasa itu. Luar biasa itu mah. Banget. Wah, keren. Nah, jadi jatuhnya ketika kita mengenuangin ke musiknya juga berbeda-beda. Ke musik kita Suara Sabrina gitu men ya. Nah, artinya kita juga nggak membatasi sih untuk teman-teman pendengar yang udah dengerin dan belum dengerin juga boleh patut banget didengerin lah lagu ini mah. Untuk menilai kita tuh genrenya di mana. Jadi kita kembaliin aja ke pendengar gitu loh. Gitu sih. Eta teh ngeles, da urangnya bingung sebenarnya mah genrenya naon. Nah, itu genrenya jadi gitu. Arahnya kemana? Iya teh jadi gitu sebenarnya bocah. Oke. Tapi nggak apa-apa, itu lagi pencarian jati diri band mungkin ya. Tapi kan secara nanti kalau misalnya udah ketemu mungkin kalian bisa menyimpulkan bahwa band kalian tuh wah ini kayaknya blues atau alternatif atau rock atau pop. Yes. Mungkin untuk sekarang ya diserahkan lagi sama pendengar mungkin ya. Karena kita juga nggak bisa mengkotak-kotakan genre kan mungkin ya. I love that man. I love that man. Oke, kayak gitu mungkin ya. Iya jadi gitu Pak Ucai. Jadi balik lagi ke lagu-lagunya, ada yang lagunya teh sedikit ke arah-arah Air Supply ya men ya. Nah, jadi untuk penikmat-penikmat Air Supply juga boleh masuk ke situ. Luar untuk biasa. didengerin se Air Supply apa sih Sabrina. Ada juga yang mirip ke Slang. Oh, Slang. Benar. Nah, rock and Oke, roll rock gitu and lah. roll. Gitulah gitu. Jadi ada untuk pecinta-pecinta slang juga boleh banget untuk dengerin. Seseleng apa sih Suara Sabrina gitu jadinya kan. Wah, luar biasa. Oke. Bener gitu. Ada yang suka Bon Jovi dan lain-lain lah gitu. Bisa dengerin di Sabrina teh. Sabrina apa jadinya teh si Sabrina teh gitu kan. Oke. Gitu. Ini Pak Dio mungkin kenapa namanya Suara Sabrina nih? Apa ada arti apa nih dari Suara Sabrina ini? Pak Dio bisa menjelaskan nggak arti dari Suara Sabrina? Atau sosok perempuan ini berharga bagi grup kalian atau gimana tuh? udah gemetar Pak Dio langsung men. Mikir dulu Lila teuing teh. Dilatih teh. Kabro beak waktu. Terus apa Pak Salman? Kalau Sabrina sendiri teh kita awalnya khususnya saya pribadi sih memang waktu itu pas ngariung teh saya pengen namanya teh nama perempuan gitu. Oke, Nama perempuan yang nggak tahu alasannya apa, cuma pengen nama perempuan yang cantik lah gitu. Keluarlah nama Sabrina ini. Poho deui lah naonnya pokoknya aya Sabrina lah pokoknya. Tadina rek euis tapi kumahanya gitu. Suara Eis masa sudah iya. banget ya. Iya. Kalau Sabrina kan oke. Sabrina, Kalau Sabrina kan bule-bule juga Iya. masuk kan ya. Betul. Oke. Terus mau apat gitu, suara apat gitu. Tapi apat Suara mah mertua saya. Waduh. Bahaya ini Bapak. Kayak zaman SD ya panggil-panggil orang tua nantinya. Tak kalau suaranya mah karena ini aja karena kita kan band lah gitu ya, band Oke. nyanyi gitu jadi ditambahin suara. Sebenarnya mah mun Sabrina Hungkul teh di sosmed gitu ya, Oke. di Google gitu teh udah banyak Sabrina teh keluarnya teh si Oh. Sabrina non teh. Sabrina Claudio. Aduh. Sabrina Itu nama istrina orang Deddy mungkin ya? Corbuzier. Iya. nama orang Oh, lebih ke jadi nama orang. Biar unik aja dikasih suara Sabrina biar nggak sama gitu. Tapi di personil kalian gak ada yang wanita kan? Maksudnya untuk menamai ini kan takutnya kan orang-orang berpersepsi itu oh ini Suara Sabrina ternyata ada salah satu personil yang cewek atau ada edisional kah barangkali? Kalau wanita sih mah nggak ada, Lady Boy mah ada ya. Lady Boy, Thailand lagi. Nggak ada Pak Ucai. Oh nggak ada. Nggak ada, Jadi nggak ada. pure semuanya cowok. Cowok Betul. semua. Oke. Gitu. Tapi pada suka wanita. Pada suka Oke, wanita pada sih suka alhamdulillahnya wanita mah ya. Oke. Udah itu Suara Sabrina Indonesia banget kan kelihatannya. Lagu-lagu kalian tuh ada yang Inggrisnya nggak sih? Sebenarnya apa tuh sebutin Pak Dio? Ada sih, ada beberapa yang Oke. Inggris juga. Malahan mah 60% ya Inggris berarti men ya. 60%. 6 bijinya Inggris, 4-nya Indonesia berarti gitu. Oh. Gitu. Nah, salah satu lagu yang
apa namanya yang Inggris, ya yang lagu yang Inggris tapi asik banget, ada In the Night Time yang kita In the jadiin Night Time. yang kita jadiin juga Artinya? di malam hari In the Night Time tuh. Oh, Artinya apa? bukan waktu malam, dalam waktu malam bukan. Asa nama di waktu malam duh. Di waktu Bahasa malam. gitu teh. Ya gitu sih. Saya tahu pokoknya. Iya, oke. Iya dulu aja ya. Biar sesuai konsep. Oke, Gitu, terus gitu. Ada In the apa Night Time. menceritakan tentang apa, atau suatu malam Pak Dio gabut ke kamar mandi melakukan hal yang terduga atau gimana tuh? Nah, itu Kenapa? kayaknya yang lebih berhak yang bikin apa namanya liriknya aja deh gimana. Liriknya Pak Salman. Wah, apa Liriknya tuh dari Pak Salman? Salman tuh. Iya Oke. carita batur dewa ya Oke, mah. lagu teman juga, dari teman ya. Heeh. Inspirasinya dari teman. Nah ini teh ada salah satu kumanya menyederhanakan. Jadi lebih intinya mah menceritakan tentang gairah lah, gairah seseorang yang ingin mencapai tujuannya gitu. Tujuannya teh ya general gitu, bisa apa aja gitu, pencapaian gitu. Jadi seseorang yang ingin meraih goalsnya kan itu pasti bergairah tuh. Nah kita sorot si gairah itu teh di lagu ini itu. Jadi umum, jadi bisa ke cewek, bisa ke perempuan, bisa ke lady boys ya. Jadi maknanya luas gitu, tidak satu suasana gitu ya. Iya, Jadi makna. bisa diserap dengan sebagai berbagai suasana. Ya, multitafsir lah. multitafsir. Cuma pada intinya yang diangkatnya itu lebih ke gairah yang menggebu-gebu untuk mencapai tujuannya itu. Betul. Gitu. Hasratnya lah men ya. Hasratnya. Kalau untuk inspirasi In the Night ya. Ya. Ini dari lagu apa? Atau emang sendiri aja ngulik gitu? Core-nya gitu ya men, core-nya men. betul, Lebih betul. kemana tuh kalau ada band yang udah ada tuh? Lu jadi interview juga lu. Soalnya gue bingung men jawabnya gimana aing teh gitu. Penasaran juga ya. Yang penulis lagunya Penulis biasanya kayak lagunya gitu. gimana, Oh, dari betul, mana betul, sih betul. gitu. Sampai kalau nggak salah mah aransemennya juga kebanyakan mana dah itu men. Waduh. Dari Yang melodi nyanyi juga segala- mana kan? Yang main drum mana? Solo men sekalian. Ya jadi Jadi solo. dicarikan aing. Oke. Apa tuh? Dari kemana? Waktu itu saya lagi ngedengerin YouTube sih pas bikin lagu ini tuh. Jadi lagi denger YouTube terus Keane kumaha sih nyebutna? Kane. Everybody changing lah pokoknya gitu ya. Oke. Jadi lagi denger yang apa? Musik-musik yang ada ambience-nya gitu ya. Oke. Lagi lebih ke arah sana. Nah, terus selain lagu ini teh ada juga tiba-tiba yang ambience-nya hampir-hampir sama teh. Skor lah gitu men ya. Skor. skor. Pas saya lagi dengerin YouTube Keane yang kayak gitu. Selain lagu ini ada lagu tiba-tiba juga. Tiba-tiba mah bukan saya yang buat, cuma aransemennya. Arsemennya dari Salman. Bareng-bareng. Oke. Oh, bareng-bareng. Aing mesti dicarikan deui. Kusaha men. Pan Semuanya Salman. bisa disangka Ahmad Dhani. Tenan naon men Gak dari apa-apa ya. Ahmad Dhani mah kan banyak duitnya ya. Nah, Kamu itu emang gak bener. mau banyak duitnya? Nah, Iya, itu nah. benar. Oke. Mungkin kedepannya nih setelah album apa aja yang mau goals terakhir nih, goals yang mau dicapai sama Sabrina setelah album ini selesai? Apakah ada tour, apa ada konser, apa tuh yang mau kalian garap? Oke, nah sekarang teh kita tuh lagi persiapan dan menyusun jadwal ya Pak Ucai untuk kita tuh pengen. Jadi kemarin tuh rilis untuk digital platform lah gitulah ya. Oh, rilis ya, tadi saya bilangnya Rilis. launching. Rilis Ya, gitu. rilis. Oh, merilis. Gitu. Oke. Nah, nanti kita tuh lagi persiapan untuk launching offline lah gitu, manggung lah gitu ya. Hajatnya lah gitu di situ. Nah, setelah itu kita teh udah nyusun juga beberapa showcase. Kita rencananya di Bandung dulu aja gitu, muter-muter di Bandung. Begitu loh. Jadi nggak ada di Beberapa luar showcase kota. bulan ini. Sampai sekarang sih belum ada. Belum ada. Adanya di Tokyo sama di di Bremer, di Jerman, Bremer.
Prancis Perapatan Ciamis. Iya bisa itu bisa. Oke. Kayak gitu Pak Ucai. Dia di Bandung Jadi dulu lah, kita semua fokus di Bandung dulu ya. Mungkin emang base semua juga di Bandung mungkin ya. Bener. Iya. Atau personil kalian ada yang di mana juga? Ada yang di luar kota? Ada di atau- Kerawang si Dayat nu tadi teh. Kade aja nah tadi itu. yang tadi diomongin teh ya, Oh, oh. celina panas berentah. Saya tahu Oh. di ditu we di Mijablay tah. Jadi dia teh sekarang reguleran di sana. Oke. Nama kedainya teh kedai Mijablay. Nya Mijablay. Support Bener-bener juga. Meja Blay. Support enggak apa-apa, support juga Iya, kita ya. lokal Sama kita teman Pak support. Ucai juga itu. Iya, Pak sama Andika, angkatan. Pak Andika ya. Oh, Pak Andika, iya. Iya. Oh, sama dia. Iya Pak Andika yang dulu ngegele itu. Wow, Waduh, keras itu, waduh, keras, waduh, keras. waduh, Itu kepek bakal ada gitu nya. Aduh, nanti ada BNN ya, denger bahaya. Jadi untuk goals yang akan datang mungkin launching atau lebih ke rilis. Kita launching nanti mau launching resmi bahwa sebenarnya mah rilis mah ya kayak gitu aja, kita tuh udah Udah, tersedia lah lagunya lah Nah. gitu ya, rilisnya tuh udah tersedia aja, Cuma teman-teman bisa announcement nikmati. aja. Announcement Betul. aja, oke. Nah selanjutnya mah kita pengen benar-benar hajat lah ibaratnya mah, nih kita tuh punya produk kayak gini gitu, kita tuh punya apa namanya, punya garis tepi nih yang bisa teman-teman semua dengerin secara resminya gitu nanti tuh launchingnya. Nah setelah launching kita juga lagi jadwalin untuk showcase di di daerah Bandung gitu, untuk sementara masih di daerah Bandung. Nah barangkali Ucai ada link di luar ya boleh ya gitu, diundang-undang Oke, gitu oke. boleh lah Boleh, ya, boleh gitu kita nanti koordinasi juga ya. ya. Rate-nya murah sama dah, kita mah teman-teman. rate-nya murah. Oke. Bisa Paling- ada yang tempat ya. Iya, keluar kota ge paling ka Cimahi, gitu. Ranca Ekek Ranca Ekek juga udah luar kota ya. Soreang atau soreang? Soreang. Soreang, oke. Oke, buat ini terakhir sosial media bisa disebutin nggak sosial media Suara Sabrina tuh ada apa aja nih? Oke, Pak Salman atau Pak Dio? Boleh saya dikit Oke, ya. sosial medianya Nah, dari Instagram dulu deh. Instagram ada apa tuh? Nah teman-teman bisa follow, bisa cek juga di Instagram, ada suara.sabrina, suara.sabrina gitu, suara.sabrina. Di TikTok juga kita ada Oke, di TikToknya apa tuh? suara.sabrina juga sama. Suara titik Nah gitu. Sabrina juga. Kalau di platform tinggal search aja suara spasi Sabrina, suara Sabrina, garis tepi, itu pasti udah ada lagu kita di sana. Di YouTube-nya juga ada. Di YouTube juga ada, YouTube YouTube Music dan lain-lain ada. Oke. Itu Gitu, aja Pak mungkin ya. Ucai. Kita akhiri dulu udah ini kita ada segmen terakhir mungkin ya, segmen terakhir tentang Siap. games. Saya kan ada dua ini ya, dua kata. Nah jawabnya bareng-bareng aja. Misalnya ada dua kata teh, pilih salah satu. Jadi pilih salah satu yang menurut Kang Dio teh sesuai sama kehidupan, atau Pak Salman juga sesuai sama kehidupan Pak Salman juga gitu. Oke. Yang pertama ya, jawab cepat ya. Berdua aja langsung ya. Mic-nya dideketin. Oke. Musisi atau pekerjaan kantoran? Musisi. Oke. Yang kedua. Itu yang pertama ya. Oke. Oke. Yang kedua, keluarga atau musik? Keluarga. Keluarga. Yang ketiga, selingkuh atau diselingkuhin? Selingkuh atuh. Selingkuh. Oke, selingkuh. Gengsi diselingkuhin mah men. Oke. Yang keempat, tongkrongan atau klub malam? Tongkrongan. Tongkrongan. Yang kelima, album atau single? Album. Album. Cuma nurutan wae. Tadi beda men. Oh tadi bedanya. Oke. Yang keenam, merokok atau alkohol? Merokok lah. Alkohol lah. Oke, nggak apa-apa beda. Tapi kan saya persepsi. gak minum. Itu kan jawaban. Iya. Jawaban cepat. Ayo. Yang terakhir, jawab cepat ya. Yes. Istri atau anak? Waduh. Gak apa-apa, ini bahkan jawaban aja, nanti ada kesimpulannya kenapa memilih salah satu dari itu. Apa jawab tuh? Dari Pak Salman dulu. Dengan alasan Nggak usah. Ini nanti terakhir alasan ini. terakhir. Anak atau istri? kamu dulu atuh. Ming bareng hiji dua tilu gitu. Oke. Anak atau istri? Istri. Istri. Oke, terima kasih. Oke, sekarang mungkin dikasih penjelasan kayak tadi kan pertama nih Oke. dari Pak Salman dulu, musisi atau pekerjaan kantoran. Tadi Pak Salman jawabnya musisi. Kenapa tuh? Karena emang saya senangnya di situ ya. Oke. Ya saya berharap bisa dapat uang aja dari situ dulu. Hmm. Sempat kayak gitu teh di kafe kan dapat uang, tapi kan nggak continuous ya. Hmm. Pengen
apa istilahnya pengen ngerasain beli motor dari musik gitu tah. Beli rumah dari musik teh. Oke. Nah, hari kantoran mah orang teresep sebenarnya mah tapi udah butuh. Gitu. Oke. Jadi alasan itu yang membuat musisi mungkin daripada pekerjaan kantoran. Iya. Yes. Karena jenuh mungkin ya. Jenuh banget, Bos. Dari Pak Dio kenapa memilih musisi daripada kerjaan kantoran? Musisi sebagai musisi lah Oke, gitu ya. ya. Bebas aja musisi mah gitu. Freedom jadi tidak apa ya, tidak ada jam kerja mungkin ya. Bener, intinya mah lebih ke bodoh sih saya kalau di kantoran mah nggak bisa apa-apa. Karena dia mah kan nggak bisa terikat. Jadi Iya betul. oke, dia kan bisnis Oke. fokusnya ya. Hmm. Terus jadi pengen bebas aja ya, pengen jadi musisi, pengen mabok-mabokan, main cewek gitu-gitu kan drugs. Rockstar Free bro, sex. rockstar. Tiap kota teh ada gitu Rockstar lah. banget ya. Freddie Mercury bisa aja. Lelaki aja yang Oh, bener. kita beda deh, pocai. Oh beda. Waduh. Beda deh. Oke. Terus. Yang kedua tadi kan keluarga atau musik. Kenapa jadi pas memilih di pertanyaan selanjutnya kalian memilih keluarga? Dari Pak Salman dulu. Ya angker nomor hiji keluarga mah. Bener. Gitu. Rockstar-rockstarnya kalian mungkin ya. Iya, nomor 1. Nomor 1 keluarga. Kalau dari Pak Dio? Saya mah keluarga karena tempat berpulang kita ya ke keluarga lagi ya. Kita juga Benar. memusikan ngasilin duit dari musik ya buat keluarga kan gitu. Sama selingkuhan teh sama Iya, itu satu lagi. Keluarga dan selingkuhan berarti ada. Bercanda. Ya bercanda. bercanda, bener emang bercanda pocai. Aduh, Oke. serius mah Tadi bahaya. selingkuh atau diselingkuhin tadi jawabannya kan diselingkuhin ya. Selingkuh. Selingkuh mungkin. saya mah. Dari Pak Salman kenapa memilih diselingkuhin atau selingkuh? Selingkuh lah. Selingkuh. Heeh. Oke, kenapa memilih selingkuh? Nah, benar sih tadi saya setuju harga diri euy. Woi, harga diri. Oke, harga diri. Heeh. Oke, kalau dari Pak Dio apa? Meskipun saya belum pernah selingkuh ya. Oke. Saya juga belum. Oh gitu ya. Bangsat. Membela diri. Acan. Membela diri terus. Oke, terus. Oke. Nah, ya emang pride tuh ada. Woi, cowok banget ya Kayaknya kelihatannya. teh gitu, Kelihatannya. kayaknya teh pocai gitu. Oke, daripada Diselingkuhin. diselingkuhin. Ya bisa mending sakit selingkuh. hati diselingkuhin. Iya mah. betul. Gitu. Oke, yang keempat, tongkrongan atau klub malam, kalian memilih tongkrongan kenapa? Kan klub malam zaman now mah banyak yang asik-asik dan gimana gitu ya. Kayak gimana tuh? Wah, katanya di klub malam tuh ada surganya dunia. Kenapa Wow. kalian tidak memilih itu? Yang mending milih surga akhirat tuh. Wah, luar biasa jawabannya. Oke. Kenapa memilih tongkrongan? Apa? Ya dulu saya sempat lah gitu ya. Cuma dulu juga saya milihnya ke bar gitu, live musik dulu ya. Itu zaman kuliah, Pak Ucai juga tahu sendiri lah ya. Oke, benar-benar. Lebih milihnya ke bar terus yang ada live musik gitu. Kalau ke klub malam mah saya nggak cocok, nggak tahu kenapa. Nggak cocok. Erek berarti. jogetnya sieun kampring gitu era. Gitu asa gak ini weh gitu. Nggak make sense ya. Kalau sekarang mah jadi lebih ke tongkrongan aja karena Tongkrongan. udah enggak. Berarti Salman anak-anak skena juga ya mungkin ya. Wey. Skena pisan, bapak skena. Wah, bapak skena kayaknya ya, Bapak tongkrongan banget kan. Tongkrong. Oke, dari Pak Dio kenapa memilih tongkrongan? Kalau saya mah karena orangnya tuh resep ngebacot saya mah mau cai. Oke. Jadi emang resep ngobrol gitu. Nah saya belum pernah ke klub malam sebenarnya teh. Tapi di Kalau nggak diajakin sama Salman ya. waduh. Nah jadi kata orang kalau di klub malam kan mau ngobrol ke hese gitu, mau kenalan gitu kayaknya teh. Iya. Ngaran mana sah? Ngaran mana sah? Musik ngaran. Kan hese gitu. Oke. Tanya ngaran Susah juga untuk tahu. komunikasi ya. Bener. Oke, Oh, susah jadi untuk waktu itu komunikasi. juga saya ke klub malam cerita dikit ya. Hmm. Ada ditanya balik. Kemana? Moal bobo di dia. Dahar. Sah itu juga Siapa ada mah terus story juga ada. Klub malam teh si guys di Bojong Kacor. Kacau. Ya gitulah dari Oke. saya mah gitu. Berarti lebih nyaman di tongkrongan mungkin ya. Bener, kalian ya. ngobrolnya lebih asik gitu Pak Ucai. Oke, tadi kan udah pertanyaannya yang lanjut album atau single, tadi jawabannya album. Kenapa nggak single? Kan zaman sekarang tuh kalau misalnya lihat di YouTube apalagi lebih terkenal yang single. Jadi single dia produksinya sebentar langsung jadi lagu. Kenapa kalian memilih album? Kalau kita pribadi mah ya si Sabrina mah karena
udah terlalu lama teh 5 tahun teh beneran itu 5 tahun karena Terlalu Ya, banyak true ya. story ya, bukan di true story. Oke, oke. Jadi 5 tahun teh karena loba hoream teh kan. Ya benar. Tadinya juga kita mau per single tapi udahlah sekalian aja effortnya, sekalian capek, sekalian apa pengorbanan waktu, duit dan sebagainya, udah aja sekalian album gitu sih. Oke, Kita mah. jadi dari Pak Salman mah lebih emang waktunya 5 tahun itu jadi memilih album. Dari Pak Dio sendiri Kalau saya mah sih gara-gara pesannya banyak Pak Ucai. Di pesannya album banyak. itu teh pesannya banyak gitu loh. Nah, kalau intinya sih kalau kita teh sebagai Sabrina pengen dikenalnya bukan satu band dengan satu lagu itu gitu. Misalkan gitu, rezekinya misalkan si satu lagu itu naik gitu. Nah, lagu lainnya teh ketika ngeluarin teh nggak senaik itu kan jadi beban juga lah buat beban. gitulah ya gitu. Jadi nggak mau bajir juga Bener, ya. Oke, itu oke. pun jika naik ya. Nah, tapi intinya mah kalau teman-teman semua atau Pak Ucai pengen tahu kita gitu, artinya dengerinnya sealbum, yang pengen tahu suara Sabrina maksudnya. Iya, untuk tahunya tuh untuk kenalan sama kita dengerin albumnya gitu. Jadi Gitu. satu album, jadi nggak bisa satu single didengerin ya. Bener, Berarti kalau full sama album gitu. dulu baru Heeh. itu karakter Sabrina sebenarnya. Betul gitu. Oke. Nyangke belang di jero teh gitu. Oke, cukup dipahami. Iya, Lanjut mungkin tadi merokok atau alkohol. Tadi dari Pak Salman merokok, tapi dari Pak Dio alkohol. Kenapa memilih merokok Pak Salman? Kalau alkohol mah saya merasa cukup lah waktu itu ya, udah Oke. merasa Wih. cukup. Waduh, Ah. senior. Soalnya lain gitu, oke, maksudnya teh. Geus lah. Oke. Udah merasa cukup aja gitu. Nah, rokok mah saya belum merasa cukup. Masih dijalani terus ya. Ah, Oke, ah. masih dijalani Ya, terus. gitu. Oke. Kalau dari Pak Dio kenapa memilih alkohol? Kalau saya alkohol karena saya tuh penasaran belum pernah nyobain alkohol gimana. Waduh. Bang. Kalau nggak diajak sama Salman gitu. Balik lagi. Atau nanti alkohol di surga katanya lebih mantap. Itu maksud saya teh. Oh, Milih alkohol teh gara-gara alkohol di surga maksudnya tadi teh gitu. alkohol di surga ya. pokoknya. Oke. Siap. Gitu. Itu aja ya. Iya, Pesan iya. dari kalian. Terakhir mungkin tadi kenapa dari pertanyaan anak memilih anak atau istri, kalian memilih istri. Padahal anak kan darah dagingnya, kalau istri ya siapa tahu nggak ada yang tahu gitu. Kalau misalnya dipisahkan gimana? Kenapa kalian memilih istri? Dari Pak Salman dulu. Aing wae itu. Mana mah nyontek licik. Kurang menyambungkan banget. Kenapa saya pilih istri? Karena anak suatu saat besar Oke. nanti dia punya kehidupannya sendiri. Tapi Aing ngadengnya dari Ridwan Kamil aja. Ridwan Kamil ngomong gimana? Nah, ini malah gara-gara eta men. Copy paste plagiat. Batak tadi orang nanya ya ditanya Plagiat. alasan tuh gitu. Orang mikir tadi Ridwan Kamil. Plagiat deh, Wai. Tapi itu Aduh. saya setuju sih. Oke, Eta jero oge nya. Maksudnya Jadi, emang inspirasi juga dari Pak Iya. Ridwan Kamil ya. dipikir-pikir oke gitu. Oke. Anak mah nanti lama-lama gede punya kehidupannya sendiri, sedangkan kita sampai tua sampai meninggal insya Allah ya bakal sama istri gitu. Benar. Jadi pilihan pilih untuk istri Pak Salman aja. milih istri aja. Walaupun saya juga sekarang mah ya setelah punya anak teh kalau ada apa gitu Dio. Iya benar. Dinantikan ya. Iya ya eta. Nge-like Dipatahkan. Dipatahkan. Aduh. Itu guys berusaha menangkap. Hoream urang jelaskeun lanjut we. Ibaratkan udah ikannya tuh mau ketangkap lepas gitu. Pak Salman dipatahkan begitu saja. Oke, intinya bisa bersama-sama sampai tua Iya, kayak gitu. betul. Oke. Tuh. Kayak dari Pak Dio, kenapa memilih istri juga nih? Kalau saya masih karena anak saya nontonnya masih Cocomelon. Oke. Kayak gitu-gitu enggak nonton podcast. Oh, Istri iya. saya nonton podcast. Waduh. Nah, ini kan podcast ya. Iya. Nah, betul. gara-gara ditonton istri saya. Oh. Jadi saya pilih istri gitu aja. Sesimpel itu ya. Nanti kalau udah gede berarti pilihannya anak ya mungkin, karena nanti nonton podcast juga Iya benar. berubah Tapi- pikiran juga. Tapi intinya mah benar juga tadi kata Salman, kata Pak Hmm. Ucai, kata Betul. Pak Ridwan Kamil ya. Betul. Benar juga nanti hari-hari tua teh kita balik lagi ke istri ya. Hmm. Setelah kita fokus sekarang ke anak, ngegedein anak, ngebimbing anak sampai gimana. Tapi benar sih itu juga bisa dipakai untuk alasan saya masuk lah itulah. Thank you Pak Salman. Thank you, Pak Ucai. Oke, siap. Kang Emil, makasih. Kang Ya. Emil, thank you Kang Emil. Kamil. Oke, terima kasih. Oke, segitu aja mungkin. Oh iya, di sini juga kan kita ini untuk tempat sendiri nih. Bisa dijelasin nggak ini tempat kita ada syuting tuh di daerah mana nih, Pak Dio? Kita di sini tuh lagi di Karapitan Pak Ucai. Oke, di Karapitan. Karapitan di apa nih?
Ada Apakah ini studio atau pure studio atau usaha atau apa nih? Ya Pak ya Dio? ini teh adalah satu creative space lah ya. Creative space, oke. Ya, dan Apa namanya? dan tempat untuk menghabiskan uang. Waduh, Di menghabiskan sini. uang. Ya. Apa tuh nama Ini kita di Karapitan Karapitan? nomor 96 Nomor ada 96. Octoplay Entertainment Center. Octoplay Entertainment Center. Entertainment Center. Center. Ya, Oke. Nanti gitu. ada Instagram atau YouTube atau sosial medianya? Ada Instagramnya juga Octoplay Entertainment Center atau octoplay.id lah, octoplay titik. Octoplay.id. ID, Oke. Terus yang Tapi sosial nggak media? aktif. Nggak aktif. Si bosnya nggak boleh diaktifin gitu si bosnya. Waduh. Wah, parah si bos emang gitu. Antisosial ya, yang penting Antisosial si cuan bos. masuk gitu. Bener gitu. Wah, parah si bos. Waduh. Emang Oke. saha bos? Ada itu. Oke, jadi disupport juga sama Octoplay ya kita Pak Salman. Tapi nama brandnya mah Empek-empek Ayang. Empek ayang. Empek-empek Oke, ayang. oke. Empek-empek Ayang disajikan untuk yang tersayang. Wah, Mantap, luar biasa. Ah, sosial medianya belum ada, Instagramnya belum ada, tapi udah bisa di order di GrabFood, ShopeeFood yang kayak gitu-gitu, GoFood udah ada. Oh, udah ada tersedia ya. Oke. Mm. Segitu aja paling ya ngobrol-ngobrol baik, kita Bang. hari ini. Mungkin nanti kalau misalnya seru bisa dilanjut part 2 mungkin ya. Jangan lupa Jangan lupa like, like, comment, comment, and subscribe. subscribe. Oke, Yeah. terima kasih.